Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Romi Novinraj MK Cabai Loker. Bella di sini sesuai dengan janji kami yang di episode yang kemarin, pas kita mereview tentang tanaman cabai. Bella, sekarang kita akan mencoba berbagi dan saling sharing tentang tanaman tomat, yaitu tunas mana saja yang harus kita buang pas dalam keadaan tomat hampir memasuki di fase generatif. Baiklah, di sini ini keadaan tanaman tomat kami. Yang di sini tanaman tomat sekitar berumur 1 bulan 25 hari. Ini keadaannya. Baiklah, di sini kita akan mengadakan pemotongan tunas atau perempelan tunas. Tunas mana saja yang harus kita ambil dan tunas mana saja yang harus kita tinggalkan agar nanti buah daripada tomat itu bisa maksimal dan hasilnya juga maksimal. Banyak di antara teman-teman yang mengatakan ataupun yang WA atau chat kepada kita, "Pak, sekali-kali review tentang tomat, Pak, tentang pembuangan tunas mana saja yang harus kita buang bagi pemula-pemula," katanya. Baik, di sini kita sedikit akan berbagi bagi teman-teman yang suhu ataupun masternya di tomat, boleh tambahkan di kolom komentar karena kita di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya petani tomat. Mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Baik, di sini kita akan mencoba sedikit mereview tentang pembuangan atau perempelan tomat, mana yang harus kita buang dan mana harus kita tinggalkan. Mari kita saksikan. Baik, inilah tanaman tomat kami yang berumur 2 bulan kurang 1 minggu atau 2 bulan kurang 5 hari tepatnya. Baiklah, kita akan mencoba mereview tentang pembuangan tunas ataupun perempelan tunas. Mana saja yang harus kita ambil dan mana yang harus kita tinggalkan. Oke, kita cari ini yang sebelah sana memang tunasnya telah kami ambil. Yang di sini kita mencoba untuk mereview tentang tunas mana yang harus kita ambil dan harus kita tinggalkan. Oke, kita mulai dari bawah, dari pangkal batang. Bahwasanya ini pangkalnya tomatnya, ini ada yang tumbuhnya 2 dan ada juga tumbuhnya 1. Baik, ini tunas, ini semuanya dari bawah, semuanya kita habiskan. Jangan sampai ada yang tinggal. Kenapa demikian? Agar nanti buah ini besarnya bisa maksimal dan bobot buahnya nanti bisa maksimal. Andai kata tunas yang di sini tadi atau tunas yang kecil ini tidak kita ambil, nanti itu akan mengganggu daripada besar buah yang ada. Nah, baik, setelah kita mengambil dari bawah, kita perhatikan semua di kelopak-kelopak daun itu semuanya kan biasanya mengeluarkan tunas. Itu semuanya kita ambil dan terus ke atas. Nih, oke, di sini juga ada. Ini kita ambil. Oke, nah di atas ini kita lihat. Berarti kita harus memilih, harus menentukan cupang Y. Tunas Y yang mana harus kita tinggalkan. Pertama ini Y, ini batang dasar dan ini tunas. Dan di sini juga dari bawah juga ada 1 Y. Maka dia sampai ke atas. Jadi kita harus menentukan kita harus memilih di atas atau kita memilih yang di bawah. Tapi lebih baik sebaiknya pilih yang di bawah. Ini ditinggalkan aja. Oke, ini kita tinggalkan. Dan apabila terjadi tunas besar, sebenarnya ini kalau dihidupkan ini sangat maksimal, bisa berbuah. Cuma nanti akan buah yang akan keluar itu besarnya tidak akan maksimal. Jadi tunas ini kita ambil saja. Oke. Nah, semuanya kita ambil. Nah, ini di cabang Y tersebut juga tumbuh tunas yang sangat vigor. Ini sangat vigor. Itu juga jangan kita biarkan, kita ambilkan. Oke.
Nah, sampai ke atas, tunas-tunasnya semuanya kita ambil. Nah, berarti satu pokok itu cukup kita tinggalkan dua cabang yang batang dasar, dan juga kita tinggalkan satu cipang Y-nya. Oke, kenapa demikian? Karena itu bisa mempengaruhi dari hasil produktivitas daripada tanaman tomat itu nanti. Nah, ini kembali. Nah, kalau ini batangnya 2, tumbuhnya 2, 1 dan 2. Nah, semua tunas-tunas kecil yang dari bawah itu semuanya kita ambil. Nah, ini maka terjadilah percabangan. Inilah yang disebut dengan cabang Y. Maka cabang Y ini kita pelihara satu, berarti ini batang dasar, ini tunas, inilah yang menjadi cabang Y yang akan kita hidupkan ini dengan ini. Jadi kita ikuti ini, apabila terjadi tunas di sini, semuanya kita ambil. Biarpun tunas itu, walaupun tunas itu bagus ataupun tidak, itu semuanya harus kita ambil. Oke, jadi di sini tadi cipang Y, ini kembali kita ikut terus sampai ke atas. Maka ini ada tunas lagi, kita ambil lagi. Ini juga ada terdapat tunas. Tunasnya sangat besar, bagus, kayaknya bisa untuk dihidupkan. Tetapi karena kita telah meninggalkan tunas yang di bawah tadi, kita telah meninggalkan tunas ini, berarti ininya tidak kita hidupkan lagi. Ini tidak kita pelihara dan ini kita potong saja. Oke. Nah, ini batang yang kedua. Ini yang batang pertama, ini batang kedua, hidupnya 2. Nah, ini terjadi lagi satu buah tunas. Inilah yang kita sebut dengan cipang Y. Sama dengan batang yang sebelah, itu juga semua tunasnya kita ambil, tidak ada yang kita pelihara. Jadi lain daripada tunas Y, itu semuanya kita ambil. Mungkin begitulah tips atau cara untuk bagaimana cara untuk menentukan mana yang kita ambil dan mana yang harus kita tinggalkan. Oke, kita review satu pokok lagi. Kita mulai dari pangkal. Oke, kita mulai dari pangkal. Ini ada tunas. Tunas kita ambil. Nah, ini tumbuhnya dari bawah 2. Ini tumbuh batangnya dari bawah 2 batang. Oke, kita ke atas. Semua tunasnya kita ambil. Ini juga mulai berbuah. Semua yang ada tunas yang tumbuh di kelopak daun itu semuanya kita ambil. Terkecuali kita harus menentukan satu harus kita tentukan yang mana yang harus kita tinggalkan. Ini dari bawah tidak ada tunas Y-nya, maka kita harus menentukan di atas. Apa kita harus memelihara yang ini atau yang ini? Kita cari yang pigor aja. Berarti ini kita ambil dan yang ini kita tinggalkan. Nah, demikian juga batang sebelahnya. Ini terjadi. Nah, ini kita biarkan, yang selebihnya akan kita ambil semua. Oke. Oh ya, di sini tadi terjadi cabang Y. Ini di sebelah buah terjadi cabang Y, ini batang dasar, ini cabang Y. Kita anukan ke atas, berarti ini tidak jadi kita tinggalkan karena telah terjadi percabangan Y di bawah. Maka ini kita ambil lagi. Oke. Gak usah sayang-sayang karena itu akan mempengaruhi dari produktivitas untuk tanaman tomat kita nantinya. Baiklah, mungkin itulah yang bisa kami bagikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya bukan pemain tomat sih, tapi tidak ada salahnya kita sama-sama berbagi dan mencoba. Ini saya mencoba tanaman tomat tidak banyak sih, sekitar 1.100 atau 1.200 batang, yang alhamdulillah pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa di umur 2 bulan kurang 5 hari, dan juga telah mengeluarkan buah. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini mengeluarkan 5. Ini juga ini mengeluarkan 7 satu tandan. Jadi apabila dia akan rata besar nanti, mungkin
5 sampai 6, 7 maksimal itu bisa mencapai 1 kilo. Mungkin ini mudah-mudahan nantinya untuk produktivitas target kami satu pokoknya di minimal di 4 kilo per pokok tanaman. Jadi kalau 1000 batang mudah-mudahan bisa mengeluarkan 4 ton. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kalau ada yang mau ditambahkan sekarang apa saja yaitu tentang pertomatan, mudah-mudahan itu kita bisa berbagi. Silahkan tambahkan di kolom komentar. Baik, mungkin untuk lebih semangatnya kami untuk bisa selalu berbagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan ini bisa membantu kami untuk selalu semangat berbagi dan berbagi. Karena saya punya prinsip berbagi itu adalah indah, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.